Maret waktu itu kalau nggak salah awal dari pandemi ini memang sudah sangat terasa. Apalagi dengan aturan PSBB, gitu, lockdown, kemudian PPKM ya, sampai saat ini memang terasa. UMKM harus Indonesia, ojol-ojol ini, mitra-mitra ini, yuk usaha di rumah kita masing-masing. Kita ojol, kita ngegojek, kita bekerja, tapi istri kita pun juga usaha di rumah sembako ini. Aman? Aman nggak? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ojol, saat ini saya sedang berada di wilayah sekitar Buah Batu, Bandung. Saya saat ini mau ketemu dulu nih sama komunitas ojek online di Bandung, Himpunan Driver Bandung Raya. Kabarnya mereka punya satu pemberdayaan ekonomi yang sangat luar biasa. Yuk kita cek gimana realisasinya. Assalamualaikum. Sehat kan? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillahnya dalam situasi kecil gitunya. Baik, mungkin air liungan naon gitu, cobi kan. Aduh, gitu teh. Air pembahasan penting sih kan katanya. Biasa we. Alasan mana jo lagi kumpul-kumpul, lagi ada sedikit ratas atau forum lah ya, rapat. Kebetulan mungkin kita lagi ada satu program di organisasi terkait dengan UMKM. Mantap, luar biasa. Ternyata ojol juga punya UMKM-nya ya. Betul, alhamdulillah. Okay. Mantap. Itu gimana kan? Kok komunitas ojol ini bisa punya UMKM gitu? Ini justru luar biasa gitu kan? Betul. Mungkin bisa dijelasin kan? Yap. Memang kita khususnya mungkin di wadah atau komunitas Himpunan Driver Bandung Raya atau HDBR ini memang sudah 1 tahun 2 tahun yang lalu kita merintis UMKM ya. Mengingat bahwa kita ini sebagai ojol ataupun mitra ini tidak akan mungkin selamanya kita profesi kita bekerja kita di sebagai tukang ojek atau ojol. Justru kita merubah mindset daripada kita kawan-kawan semua mitra ojol yang memang harus kita pikirkan masa depan kita masing-masing gitu kan, bahwa kita tidak akan selamanya bisa berkiprah atau bekerja di lapangan, di jalan terus, tidak. Makanya kita menciptakan UMKM ya lumayan lah itu buat nambah penghasilan kawan-kawan semua. Ini kan pemberdayaan UMKM ini kan tidak mudah kan, apalagi dalam kondisi sekarang ya ekonomi sedang sulit gitu. Nah awal mula berdirinya itu seperti apa gitu? Gagasannya itu dari mana gitu kan? Betul. Kalau untuk awal berdiri ataupun ide awal kita bergerak di UMKM ini memang terinspirasi dengan keadaan situasi dan kondisi gitu kan. Karena salah satu yang memang sangat-sangat mudah dan memang tidak banyak aturan dan kita tidak diatur oleh pihak-pihak lain atau pihak luar, makanya usaha ini adalah pure memang satu yang ingin kita realisasikan. Karena yang namanya bisnis kecil-kecilan atau usaha UMKM ini kalau memang kita jalankan, ini akan menjadi sebuah hasil yang sangat luar biasa. Nah, makanya dari situlah kita muncul ya dengan kita melihat dengan orang-orang sukses di usaha, kemudian di bisnis dan lain sebagainya. Akhirnya kita berpikiran untuk
ayo kita ciptakan UMKM ini, ojol pun kenapa tidak bisa, dan itu pasti bisa. Gitu. Saat ini kan pemberdayaan UMKM sendiri kan banyak ya, fokusnya itu ke retail kah atau ke mana kan, ada sembako kali ya dan lain-lain, itu gimana nih? Kalau untuk kita di UMKM ini apa saja yang sifatnya memang menghasilkan, ya kita tidak pandang bulu atau tidak pilih-pilih, karena kita pun juga sudah bergerak 1,5 tahun ke belakang itu di PPOB juga, ya. Jadi HDBR ini punya PPOB, artinya segala bentuk jenis pembayaran online itu juga kita punya loket-loket di wilayah masing-masing. Kita bergerak sendiri kayak semacam pulsa, beli pulsa di kita sendiri ada, kayak semacam token, kemudian juga BPJS, kemudian top up driver, OPPO driver, segala bayar leasing, cicilan di kita juga sudah kita siap. Dari 1,5 tahun yang lalu itu alhamdulillah. Oh jadi ini sudah mulai dari dirintis dari 1,5 tahun yang lalu ya? Betul. Lebih 2 tahunan kita merintis untuk di UMKM. Baik itu layanan-layanan yang bersifat digital mungkinnya sudah masuk juga ya. Betul. Sekarang ada, tadi akan bicara tentang PPOB kan. Ada berapa mitra nih yang sudah mengakses, yang bisa melayani PPOB ini? Untuk semuanya di kita kan kurang lebih khususnya Bandung Raya ini kita punya 5 wilayah, terbagi di 5 wilayah. Gitu, ada Bandung Barat, ada Bandung Utara, ada Bandung Tengah, Bandung Timur, dan Bandung Selatan. Gitu. Nah, yang mengakses itu semua pasti dan sudah melakukan transaksi PPOB ini. Ya, jadi kalau dia butuh pulsa, tinggal japri korlapnya atau loketnya yang memang sudah ditunjuk. Ya, itu adalah kita menciptakan kemudahan-kemudahan di dalam organisasi, di dalam komunitas kita sendiri. Ya, kalau kita berbicara alfa, yang lain konten segala macam, mereka sudah kaya, ya sudah hebat. Tinggal bagaimana saat ini kita mengembangkan organisasi kita sendiri supaya memang betul-betul organisasi kita juga bisa berjalan, bersaing dengan seperti itu. Ya. Nah, ini memang sudah terorganisir ya UMKM ini. Mungkin termasuk bapak-bapak ini juga mungkin pengurus dari UMKM atau gimana? Bisa diperkenalkan? Betul, siap. Saya perkenalkan. Saya juga lupa tadi, mohon maaf. Terima kasih atas kedatangannya dari kawan-kawan sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Saya kebetulan sebagai atau selaku ketua umum Himpunan Driver Bandung Raya, ya, yang disepuhkan, yang dituakan, walaupun saya masih muda belia, masih 17 tahun, ya, masih 17 tahun, tapi sudah disepuhkan oleh kawan-kawan driver, kawan-kawan ojol, khususnya Himpunan Driver Bandung Raya. Ya, di samping kanan kiri saya ini saya orang-orang hebat. Ya, kita semua banyak belajar dari beliau-beliau ini yang ada di samping kanan kiri saya. Mungkin di paling kanan ini ada ketua harian 1 Kang Ganjar, ya, di pusat di ketua harian. Kemudian ada ini sebelah kanan lagi di saya yang pakai yang agak hitam-hitam badak nih. Ini kalau namanya Pak Asep Ageng, ini sebagai dan Satgas DPP Pusat Himpunan Driver Bandung Raya. Tidak asing lagi kalau beliau di lapangan. Ya. Kemudian ada sebelah kiri saya yang selama ini mendampingi saya juga, mendampingi kita semua, yaitu sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Driver Bandung Raya, Bapak Cuy. Ya, Bapak Cuy ini lumayan sangat-sangat luar biasa, sangat hebat. Nah, ini karena kita tadi berbicaranya masalah UMKM, inilah sosoknya sebetulnya. Jadi kita di organisasi di UMKM khususnya sembako ini, kita sudah menginstruksikan, memandatkan untuk memegang di UMKM menjadi koordinator UMKM. Nah, ini adalah Bapak Yandi Sihabudin. Pak Yandi Sihabudin, ya, Pak Yandi, ya. Beliau inilah yang memang ini mau memanage, ya, mengatur
kemudian ekspansi ke wilayah, ke masyarakat segala macam tentang UMKM, beliaulah yang memang penanggung jawabnya atau penggeraknya. Ya. Kemudian ada yang agak sedikit tidak botak, ya, sedikit gondrong-gondrong nih, gitu kan. Ada ketua harian 2, ya ketua harian 2 sama manajernya dengan beliau, yaitu Kang Miftah. Ya Kang Miftah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah capek. Nih orang-orang yang memang saat ini hadir, kita membicarakan diskus terkait perihal UMKM, kemajuan kita untuk ojol itu sendiri, untuk mitra itu sendiri, supaya tidak monoton, ya, supaya berkarya, supaya bisa menghasilkan sesuatu untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat, dan terutama untuk bangsa ini yang saat ini mungkin sedang sedikit sakit. Ya, insya Allah kita membantu pemerintah kita, membantu masyarakat kita, karena ojol ini sangat membantu sekali. Boleh saya nanya ke Pak Yandi ya? Oh, nah, Pak Yandi, kalau secara teknisnya gimana Pak untuk pemberdayaan UMKM ini? Apalagi sekarang jumlah itu cukup banyak ya, khususnya di Jawa Barat, di Bandung Raya ini, di Jawa Barat ini, bahkan Indonesia mungkin. Nah, pola perekrutannya itu dan pemberdayaannya seperti apa mungkin Pak, secara teknis? Jadi saya cerita sedikit. Ya. Awalnya saya itu ingin menciptakan ojek online, ojol. Dia mempunyai penghasilan lain selain di ojol. Ya. Jadi khususnya saya akan menciptakan dulu di komunitas saya dulu, agar bisa memberikan contoh pada ojol-ojol yang lain atau sebenarnya kalau kita itu sebenarnya bisa. Jadi rencananya, awal rencana itu tadinya saya ingin ekonominya itu, ekonomi dari komunitas ini sendiri Ya. itu bisa mandiri. Kalau memang kita bisa membuktikan gitu ya, kenapa komunitas lain atau ojol-ojol lain tidak bisa? Tadinya saya punya cita-cita ojol itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri selain dari pendapatan ojol itu sendiri. Makanya saya ingin membuktikan Ya. kalau kita tuh bisa. Umumnya khususnya untuk ADBR ini, komunitas ADBR sendiri, tapi umumnya untuk ojol-ojol lain kalau sejauh barat, kalau bisa seluruh Indonesia. Jadi kita ciptakan dulu di sendiri nih. Ya. Jadi kalau memang kita mampu gitu ya, kenapa yang lain tidak? Ini misalkan ADBR bisa mampu gitu ya. Ya. Mungkin nantinya gitu, kalau memang kita sudah berjalan, kita bisa dilirik oleh komunitas-komunitas lain gitu. Ya. Ternyata ADBR bisa gitu. Kenapa kita tidak bisa? So, kita diskusi atau kita adakan paguyuban atau seperti apa gitu ya, dari ADBR-nya sendiri bisa gitu ya. So, kita ingin kita rembukan atau kita bikin satu wadah gitu ya, ojol se-Jawa Barat atau ya, makanya saya kalau bisa se-Indonesia gitu. Tapi diawali dulu oleh HDBR nih. Harus bisa, dan itu saya yakin bisa. Nah, ini Pak, bicara dunia usaha, bicara juga masalah permodalan, promosi, pemasaran. Mungkin kalau pemasaran sih oke ya, karena jumlah ojol di Jawa Barat ini sangat besar gitu kan ya. Bahkan mungkin tidak mungkin jutaan se-Indonesia. Nah, untuk permodalan, biasanya kan kalau dunia yang menciptakan usaha itu agak beratnya di awal-awal ya, khususnya permodalan.
Nah itu apakah bersifat terbukan atau bagaimana kebersamaannya gitu? Kalau saya gambarkan, saya bilang kalau yang penting satu dari kita itu, dari diri kita sendiri. Iya. Kita ada kemauan nggak dari kita gitu. Ada kemauan untuk bisa menciptakan gitu ya, bisa menciptakan. Insya Allah kalau memang dari kitanya, kalau modal mah kayak, kalau menurut pandangan saya dia akan berjalan dengan sendirinya. Jadi bukan semata-mata modal gitu ya. Ya. Yang penting ayo Cuma kita bersama modal dulu ada, gitu ya. tapi kemauan dari diri kita sendiri nggak ada. Itu balik lagi biasanya ke kita masing-masing. Bisa nggak kita? Mau nggak kita? Yakin nggak kita? Betul. Mungkin Dan bisa saya namakan, jadi terkait apa yang modal awal yang memang kita miliki memang disebutnya adalah modal rereongan, modal kebersamaan. Ya, karena dari awal bicara 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang memang kita menggalakkan atau sadar diri, ya. Karena kita mempunyai satu target, satu cita-cita, satu keinginan yang memang harus direalisasikan saat ini ternyata alhamdulillah. Nah, dari berbicara 2 tahun 3 tahun ke belakang, kita ini pernah 1 tahun kita mengkhususkan itu kita belajar nabung, menyimpan uang, ya. Dari mulai dari diri saya, pusat dan semua wilayah dan anggota itu nabung per hari 500 perak. 500 perak. 500 perak. Gitu. Jadi itu terkumpul berapa? selama 1 tahun kita waktu itu sempat terkumpul dari kawan-kawan dari member-member kita itu kita di 60 jutaan. Satu tahun ya. Betul. Nah, dari situlah setelah terkumpul kita juga alhamdulillah sudah melegalkan wadah kita sendiri, organisasi. Jadi Himpunan Driver Bandung Raya juga sudah alhamdulillah sudah terdaftar di Kesbangpol dan Kemenkumham, legalitasnya juga sudah jelas. Kemudian kita juga merintis dengan modal yang ada itu PPOB, kita mulai membuka PPOB setahun setengah yang lalu, gitu kan, sampai saat ini alhamdulillah. Kemudian juga memang kita di PTBS juga masih berkiprah, masih aktif dan masih bekerja sama dengan PTBS terkait dengan ekoresi. Ya, saat ini dari semenjak sebelum bulan puasa kemarin kita merintis juga di UMKM terkait dengan sembako. Apa aja sembako? Nah, sembako yang saat ini alhamdulillah yang sudah ada di kita persembahkan buat pengurus kita, buat keluarga besar kita, buat jajaran dan anggota dan siapapun itu, umum itu juga bisa. Adapun item atau jenis daripada yang memang sembako yang sudah kita adakan itu dimulai dari beras, kebutuhan pokok, ya kita adakan itu, ya. Kemudian juga ada minyak goreng, betul. Kemudian juga kita ada gula putih, gitu kan. Kemudian juga kita ada telur, ada garam, ada terigu dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah. Termasuk tadi saya dengar ada suara domba ya? Betul. Ya, di luar sana kebetulan alhamdulillah kita punya sedikit cem-ceman, punya sedikit cocokan. Cocokan domba ya? Ya. ADBR alhamdulillah sampai saat ini juga kita walaupun tidak besar, tidak banyak, masih sedikit kita ada asuhan gitu. Karena ini usaha yang mungkin dicontohkan lah ya, dicontohkan dulu Rasul pun yang adalah seorang pengembala kambing, seorang yang bertijaroh, seorang yang memang pedagang, ya. Dari Mekah, Medina segala macam, Rasul juga dari kecil seperti itu. Nah, kita ojol ini kenapa sih kita tidak bisa? Ya, kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah, ya Allah pun juga akan membukakan jalan-jalan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi permodalan yang kita dapati adalah permodalan rereongan, kebersamaan. Akhirnya, alhamdulillah kita bisa menciptakan UMKM.
dari mulai PPOB, koresing, kemudian sembako, saat ini yang lagi kita. Luar biasa Gitu. ini. Nah, kalau dilihat dari sisi keberpihakan pemerintah, itu seperti apa? Apakah pernah mendapatkan bantuan atau bagaimana mungkin? Yap. Alhamdulillah sampai saat ini, dan pasti kalau ke depannya mah pemerintah juga insya Allah. Ini kan masanya banyak, Pak. Ya, gitu kan. Iya, pemberdayaan ekonomi nasional, Pak. Jadi saat ini kita masih terus memberdayakan, jadi dari kita sendiri, dari internal sumber daya kita, SDM kita yang memang kita ciptakan sendiri, gitu ya. Kemudian kita hanya punya satu semangat yang menggelora, ya, semangat yang luar biasa buat supaya betul-betul nih ojol ini, mitra-mitra ini, yuk jangan pernah putus asa, ya, jangan pernah untuk berkecil hati, ya, karena di lubang-lubang yang lain pintu rezeki itu tuh pasti ada. Luar biasa. Ya mudah-mudahan kita selalu gali lubang-lubang itu, kita gali lubang-lubang itu juga kita sedemikian rupa potensi-potensi juga kita kembangkan. Ya, kita harapan kita justru terkait dengan UMKM ini bukan hanya di kita, tapi siapapun organisasinya, siapapun ojolnya, siapapun drivernya yang mau bersama-sama kita maju perjuangan ini dalam UMKM ini, ayo kita bersama-sama. Bahkan kita ke depannya ingin menciptakan UMKM harus di Indonesia, ojol-ojol ini, mitra-mitra ini, yuk usaha di rumah kita masing-masing, kita ojol, kita ngegojek, kita bekerja, tapi istri kita pun juga usaha di rumah sembako itu. Ini luar biasa. Mudah-mudahan manfaat. Nah, impian dari komunitas ini kira-kira apa terkait UMKM ini? Apakah nantinya pengen buat supermarket sendiri atau rumah sakit atau apa mungkin? Itu memang cita-cita kita semua, cita-cita kita bersama. Jadi minimal kita bisa mengkondusifkan atau mensejahterakan insan-insan atau pribadi-pribadi, individu-individu ojol itu sendiri dulu. Ya, kenapa? Karena kalau saat ini kalau memang sudah ekonominya sudah lumayan, sudah mapan, sudah sejahtera, kita hidup di jalanan pun, berorganisasi pun juga akan sangat mudah. Ya, makanya itu kita genjot. Karena kalau ekonominya berjalan, ojol ini ekonominya berjalan, mitra UMKM-nya ya luar biasa hebat. Saya pikir ini akan menjadi satu kemudahan buat menjadikan ketika ingin kita mendirikan supermarket ojol. Cita-cita kita itu, ya. Kita ingin nanti ke depannya mudah-mudahan nih, ya siapapun itu, baik pemerintah ataupun yang lain, para orang tua, sahabat-sahabat kita di luar sana, kita sangat menginginkan dukungan dari semua pihak. Karena ojol pun, mitra pun juga harus mempunyai alpa sendiri, alpa ojol. Ya, pom bensin, bahkan kita pikirkan pom bensin kita harus punya sendiri. Ya, terkait hal-hal lain lah, hal lain apa yang sifatnya kemudahan, mudah-mudahan kita selamanya kedepannya itu betul-betul bisa terrealisasi. Nah, cita-cita kita, keinginan kita itu insya Allah ya sedemikian rupa yang memang saat ini kita kawan-kawan tidak pernah lelah ya memikirkan hal ini. Bukan hanya diri kita yang kita pikirkan, bukan hanya organisasi kita pun yang kita pikirkan, tetapi organisasi luar pun, yang tidak punya organisasi pun, kita sama-sama kita juga pikir. Ya, supaya ojol ini betul-betul bisa kondusif buat dapurnya, buat perut-perutnya masing-masing. Ketika sudah kondusif, insya Allah kriminal pun terkait disebutnya pidana pun, termasuk kejahatan-kejahatan yang lain pun, ini akan mungkin sedikit berkurang. Artinya kalau berkurang, ini adalah sangat membantu daripada aparat kepolisian, penegak hukum, pemerintah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang perut-perutnya kondusif. Ya, ekonominya luar biasa. Nah, itu. Mas ini kan terkait dengan sinergi ya
baik itu dengan pemerintah maupun sinergi dengan pihak-pihak lain, apakah perbankan atau apa ini? Apakah sudah dilakukan selama ini? Siap. Untuk sinergi atau bermitra, manajer lah dari bahasa namanya, ya bermitra lah. Kita memang sudah dengan beberapa perusahaan, ya. Salah satunya yang memang saat ini kita juga bersinergi dengan PT Duta Aris, yang dimana saat ini kita menjalankan PPOB. Kita bersinergi dengan PT Duta Aris. Ya. Kemudian juga kita saat ini juga bekerja sama dengan Bank Permata, gitu ya. Kemudian juga saat ini juga kita dengan BJB, Bank BJB, ya. Kemudian juga kita dengan PT BES, ya terkait pricing dan lain sebagainya. Kemudian juga memang kita juga sering disupport dan kemudian bekerja sama juga dengan aplikator kayak Gojek yang memang juga sungguh hebat dan luar biasa untuk mensupport kita juga sebagai mitranya, gitu kan. Juga Grab termasuk Shopee. Alhamdulillah selama ini mereka perusahaan-perusahaan itu juga walaupun kita tidak melihat besar ataupun kecilnya, tetapi supportnya juga ke kita, alhamdulillah sampai sekarang kita rasakan. Ya, makanya terima kasih saya ucapkan juga buat yang sudah mensupport, ya, perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi ataupun ada mungkin pemerintahan yang memang saat ini ingin mungkin mau peduli dengan kita, ya kita sangat-sangat berterima kasih. Ya, mudah-mudahan orang tua kita nih di pemerintahan, karena potensi ojol ini luar biasa. Ya, ojol luar biasa. Kita berbicara Bandung Raya saja itu sudah mungkin bisa dikatakan mencapai bisa di 100-200 ribu driver. Terus kita Jawa Barat itu bisa nyampe sekitar 500 sampai 1 juta jiwa. Ya, bagi skala Indonesia, bisa dikatakan mungkin bisa mencapai 5 juta jiwa. Nah, potensi. Makanya kedepannya harapannya ojol ini mudah-mudahan bisa diakomodir, bisa dilirik dan kemudian juga bisa dirangkul. Ya, bisa dirangkul oleh pemerintah kita. Ya, supaya potensi-potensi apapun itu, kerjasama apapun itu selalu tercipta dan terjalin dengan apalagi saat ini di masa-masa PPKM, masa pandemi, betul. Makanya di masa pandemi, di masa saat ini yang kita sangat rasakan memang pendapatan, penghasilan kawan-kawan kita ini di lapangan itu memang terasa. Ya, ketika dari 2020 saja pada bulan Maret waktu itu kalau nggak salah awal dari pandemi ini memang sudah sangat terasa. Apalagi dengan aturan PSBB gitu, lockdown, kemudian PPKM, ya sampai saat ini memang terasa. Dan mungkin bukan hanya masyarakat ojol, tapi masyarakat umumnya pun juga sangat-sangat terasa, gitu kan. Nah, makanya tapi tetap kita berusaha untuk menerima apa adanya atau menerima keadaan yang memang situasi saat ini sulit. Ya, sulit dalam artian entah itu mungkin di samping ada yang percaya bahwa COVID itu ada, ataupun misalkan COVID itu juga tidak ada, virus itu ada atau tidak ada, itu kita terlepas dari itu. Ya, yang penting apa yang menjadi ketentuan, aturan dari pemerintah kita juga selalu mentaati itu. Ya, prokes segala macamnya juga kita gunakan, kita pakai. Ini prokes ya? Ya, alhamdulillah Kak, kita setiap saat pun, setiap kemanapun, bukan kita takut ya, bukan siun kita didenda, dihukum segala macam, insya Allah. Ya, ini kesadaran dari diri kita sendiri, karena memang mungkin saya yakin pemerintah pun juga mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan aturan, tapi bukan semata-mata aturan dan kebijakan, tapi mungkin dipikir plus minusnya bila mana kita mungkin tidak, ojol ini tidak memakai prokes atau masyarakat tidak menggunakan prokes itu sendiri. Nah, makanya saya juga mengajak kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat ojol khususnya seluruh Bandung Raya, Jawa Barat dan Indonesia
untuk yuk, saat ini kita dalam masa-masa sulit, tapi saat ini pun juga kita harus bisa keluar dari masa-masa sulit ini. Artinya kemerdekaan kita harus ciptakan oleh diri kita sendiri masing-masing. Ciptakan ekonomi kemandirian. Ciptakan dengan ekonomi kemandirian. Ciptakan UMKM. Ya, supaya kita betul-betul bisa berkarya, berinovatif, bersaing dengan halayak. Keren ini. Gitu. Mantap. Oke, demikian pemaparan dari komunitas HDBR. Jadi para sahabat, ini tentunya merupakan peluang dan kesempatan kita untuk mendorong ekonomi. Demikian, kita bertemu lagi nanti episode selanjutnya. Mantap ya. Satu nuhun.